Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV IB, rahmatullah wa yakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, ketetapan iman kepada kita, terutama di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Allah menetapkan keimanan dan kita dimudahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Semoga iman ini betul-betul Allah langgengkan sampai kita benar-benar menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat TV IB, Allah wa iyyakum. Pada edisi sebelumnya saya sampaikan tentang keutamaan ucapan la ilaha illallah bagi seorang yang menghadapi sakaratul maut. Tentunya harapan kitalah yang nantinya juga termasuk orang-orang yang Allah mudahkan mengucapkan itu, ya. Dan hal itu membuktikan dengan usaha kita untuk senantiasa mempelajarinya, memahaminya dengan baik, ya. Kemudian kita berupaya untuk mengamalkan sebagai bentuk konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah janjikan surganya tatkala kita mengucapkan di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat IB, rahmatullah wa iyyakum. Dalam hal ini ternyata tidak semua kalimat yang diucapkan la ilallah ini, ya, menghantarkan seseorang kepada surga Allah, ya. Ternyata ada kalimat-kalimat ini tertolak. Allah tidak menganggap sebagai suatu kalimat yang bernilai di akhirat. Dan ini faktornya banyak, ya. Salah satu di antaranya sebagaimana yang Allah SWT singgung dalam surat Ghafir ayat 84 dan 85, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallah allati qad khalat fi ibadih wa khasira hunalikal kafirun. Yang artinya bahwa maka ketika mereka melihat azab, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembah-sembahan yang telah kami adakan persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidaklah berguna lagi bagi mereka. Dan Allah tegaskan, itulah ketentuan Allah yang telah Allah SWT berlakukan terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Na'udzubillah. Ikhwan fillah Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dalam hal ini kita memahami bahwa taubat seseorang yang dinyatakan dengan pengakuan keesaan Allah, yakni tauhid, tidaklah berfaedah sama sekali tatkala mereka telah mengetahui akan adanya ajal, atau bahasa lainnya mereka telah dikuasai oleh maut. Dan firman Allah ini juga ada pada sebuah kisah yang Allah juga abadikan dalam Al-Quran Al-Karim, yakni pada satu tokoh kafir, ya, bahkan dia memposisikan diri sebagai, ya, Tuhan. Katanya, ana rabbukumul a'la, ya, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Coba sahabat TVIB Rasulullah, siapa sosok kafir ini? Ya, tidak lain dialah Fir'aun la'anallah alaihi, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam kisah yang Allah sampaikan, yaitu surat Yunus ayat 90 dan juga 91, di mana Fir'aun ini saat mengejar, ya,
Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang waktu itu kisaran jumlahnya 600 ribuan, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya berjumlah kisaran 1 juta lebih, mengejar. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel waktu itu ya tidak lagi ya mendapati jalan karena di depannya ada lautan. Ya, dan Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk kemudian memerintahkan agar memukulkan tongkatnya ke lautan, dan terbelahlah lautan itu dan menjadi akses untuk kemudian bisa menyeberangi lautan sampai ke daratan. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya ya berjalan melewati belahan lautan ini, diikutilah oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai kemudian setelah sampai di daratan dan Fir'aun serta belantaranya ada di tengah lautan, kemudian Allah kembalikan lautan itu menyatu. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, kisah ini ya bisa kita lihat dalam surat Yunus ayat 90, bagaimana Fir'aun la'anallahu alaih dan bala tentaranya itu, kata Allah, hatta idza adrakahul gharq qal amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan kata Fir'aun, aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Jadi ikhwah, Fir'aun menyatakan keimanannya yang selama ini diingkarinya. Bahkan dia menentang keras sampai kemudian berupaya untuk membunuh Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Tapi setelah maut menguasainya, ajal telah betul-betul ditetapkan oleh Allah Taala, baru Fir'aun sadar dan mengatakan kalimat tauhid ini. Namun sekali lagi, kalimat ini menjadi tertolak oleh karena waktu untuk bertaubat telah berakhir. Untuk itu, ikhwani fillah azallah wa iyyakum jami'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan penolakan Fir'aun ini dan memposisikan Fir'aun sebagai ya orang kafir, musuh Allah, musuh Rasulnya sampai ajalnya. Allah katakan pada ayat ke-91, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi hadirin, marilah dari kisah yang Allah abadikan ini ya memberikan ya semacam kepastian pada kita untuk menjaga keimanan, untuk kita nyatakan keimanan dan kita ya menjalankan konsekuensi keimanan. Jangan kemudian setelah kita sadar bahwa kematian telah di depan kita, baru kemudian kita sadar dan berupaya untuk beriman. Maka berdasarkan dua firman Allah SWT ini, Ghafir ayat 84-85 dan Yunus ayat 90-91, kita diingatkan untuk kemudian jangan sampai semuanya terlambat. Semoga Allah senantiasa menetapkan keimanan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.